Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami takdimkan Bapak Dr. Haji Muhammad Mujab, Magister Agama, dan tak lupa teman-teman saya yang berbahagia. Saya Adi Sylvia Faulani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Sivilisasi Perkembangan Islam pada Masa Kepemimpinan Dinasti Umayyah. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yakni pengertian dan sejarah singkat Dinasti Umayyah. Yang kedua, persekutuan antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan atau biasa dikenal dengan sebutan Perang Siffin. Nah, yang ketiga yakni tokoh-tokoh yang terlibat dalam dinasti Umayyah. Yang keempat, sistem pemerintahan dinasti Umayyah. Dan yang terakhir yaitu tentang masa kejayaan atau kemajuan dan kemunduran dinasti Umayyah. Langsung saja kita awali dengan pembahasan yang pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan sekilas tentang dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah atau Bani Umayyah atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan Banu Umayyah yang merupakan dinasti atau khalifah Islam pertama setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang meliputi 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir yakni Ali bin Abi Thalib. Nah, dinasti Umayyah ini berlangsung sejak abad 661 Masehi sampai 750 Masehi. Nah, dinasti Umayyah ini berpusat di Damaskus dan pada masa itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan atau bin Abi Sufyan dan biasa disebut dengan Muawiyah I. Muawiyah I ini juga pernah menjabat atau memerintah menjadi gubernur di negeri Syam pada saat masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Nah, berdirinya dinasti Umayyah ini disebabkan karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu tidak terima atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Nah, dinamakan Khalifah Utsman bin Affan di mana Khalifah Utsman bin Affan ini merupakan sanak saudara dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu Muawiyah ini meminta Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk memilih antara menyerahkan orang yang telah membunuh Khalifah Utsman bin Affan atau bertanggung jawab atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dengan cara memundurkan diri dari jabatannya saat menjadi pemimpin. Nah, dari situlah timbul perseteruan antar kedua pihak Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang biasa dinamakan dengan Perang Siffin ini tadi. Selanjutnya, yakni pengertian dan sejarah singkat tentang dinasti Umayyah. Kepemimpinan Khalifah Islam pertama setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yaitu kepemimpinan dinasti Umayyah. Jadi, kepemimpinan dinasti Umayyah itu merupakan khalifah kedua setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan berakhirnya masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, tonggak atau awal pemerintahan umat Islam itu dilanjutkan dengan masa kepemimpinan dinasti Umayyah ini. Nah, dinasti Umayyah itu didirikan oleh salah satu sahabat dari Bani Quraisy yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi melalui sebuah peristiwa yang dinamakan dengan tahkim dari Perang Siffin. Nah, di mana pengertian dari tahkim itu merupakan persetujuan antar dua pihak yang memiliki dua keputusan yang berbeda dengan adanya peristiwa yang menyebabkan perseteruan antar dua pihak yang bersangkutan. Nah, pada peristiwa tahkim itu pada masa kepemimpinan dinasti Umayyah yaitu persetujuan antara dua pihak, yakni tadi sudah dijelaskan pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, yang menerima keputusan dengan adil dalam suatu perselisihan yang dialami oleh kedua pihak itu tadi.
begitu. Nah, kepemimpinan dinasti Umayyah itu bermula pada tahun 661 Masehi yang berpusat di Damaskus selama 90 tahun. Nah, jadi 90 tahun ini 661 hingga 750 Masehi. Lalu pecah menjadi beberapa kepemimpinan dinasti Umayyah yang juga berlangsung secara keseluruhan dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kepemimpinan dinasti Umayyah yaitu kekhalifahan Islam kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad dengan diawali oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi yang khalifah pertama setelah kepemimpinan Rasulullah itu adalah Khulafaur Rasyidin, atau pengertiannya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Nah, yang kedua dilanjutkan dengan dinasti Umayyah ini. Nah, jadi dinasti Umayyah ini bermaksud untuk menggantikan kepemimpinan Islam setelah berakhirnya masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin itu masa kepemimpinannya kurang lebih 29 sampai 30 tahun lah. Soalnya ada dua pendapat mengenai tahun terjadinya Khulafaur Rasyidin. Ada yang mengatakan 29 tahun dan ada juga yang mengatakan 39 tahun. Nah, pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan dinasti Umayyah itu muncul pada saat setelah wafatnya Utsman bin Affan. Nah, munculnya dinasti Umayyah ini disebabkan karena dinasti Umayyah itu tidak terima atas wafatnya Utsman bin Affan. Yang Utsman bin Affan ini masih saudaranya dinasti Umayyah begitu, masih saudaranya dinasti Umayyah. Lalu munculnya sifat tidak terima pada dinasti Umayyah itu sehingga muncullah ancaman kepada Ali bin Abi Thalib dengan menyerahkan orang yang telah membunuh Utsman bin Affan atau dengan menyerahkan diri atas jabatannya kepada Ali bin Abi Thalib saat menjadi khalifah. Nah, dengan adanya perseteruan antar pihak dinasti Umayyah dan pihak Ali itu tadi, terjadilah sebuah peperangan yang dinamakan dengan Perang Siffin itu tadi. Nah, selanjutnya pada masa dinasti Umayyah itu terletak di wilayah Andalusia, di wilayah Andalusia itu dinasti Umayyah terletak dinasti Umayyah yang berada di Andalusia itu merupakan kekhalifahan Islam yang pernah menguasai semenanjung Iberia sekitar 8 sampai dengan 12 abad silam. Nah, sebab munculnya dinasti Umayyah di Andalusia ini yaitu dikarenakan penguasa Islam yang memiliki keinginan yang kuat itu untuk mengembangkan dan membebaskan wilayah Andalusia ini menjadi wilayah keislaman. Nah, Andalusia atau semenanjung Iberia atau di negeri Spanyol dan Portugal yang termasuk di selatan negara Prancis itu mulai ditaklukkan oleh umat beragama Islam pada masa kepemimpinan atau pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Nah, oleh karena itu, kepemimpinan Islam pada dinasti Umayyah ini dapat dikatakan sebagai khalifah Islam pertama dan terbesar setelah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya membahas mengenai persekutuan antara pihak Ali dan pihak Muawiyah atau bisa disebut dengan Perang Siffin. Perang Siffin merupakan perang yang terjadi pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi di Siffin dekat tepian Sungai Efrat, wilayah Syam. Jadi masih dalam wilayah Syam. Perang Siffin ini terjadi karena tidak terimanya Muawiyah atas terbunuhnya Utsman bin Affan yang masih saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga terjadi persekutuan yang terjadi di kota Siffin ini yang bisa disebut dengan istilah Perang Siffin. Singkat cerita, ancaman Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu jika Ali bin Abi Thalib tidak memenuhi permintaan dari Muawiyah bin
dan menolak berbaiat kepadanya, sehingga nanti Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukannya akan menghabisi atau membunuh seluruh pasukan Ali bin Abi Thalib tanpa adanya sisa satu orang pasukan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, oleh karena itu dalam peperangan yang dialami oleh kedua pihak tersebut, sebenarnya pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan itu hampir kalah akan pasukan Ali bin Abi Thalib. Namun dengan adanya siasat licik dari Amr bin As yang merupakan penasehat Muawiyah bin Abi Sufyan, nah akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan itu meletakkan mushaf di atas lembing untuk menentukan atau untuk menunjukkan bahwa mereka ini ingin berdamai dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib menyetujui perdamaian tersebut. Nah, saat perlawanan berlangsung dan pihak Ali bin Abi Thalib ini ingin melanjutkan perlawanannya hingga nanti akan merebut kemenangan yang dapat menggugurkan ancaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun pasukan Ali bin Abi Thalib itu terpecah dengan dua suara yang tidak meyakinkan untuk menang dengan alasan tidak mampu untuk meneruskan peperangan tersebut. Lalu pihak Ali bin Abi Thalib itu terpaksa menyelesaikan peperangan tersebut dengan perasaan yang kecewa dan sangat kesal. Dan akhirnya peperangan tersebut dapat diakhiri. Nah, dengan berakhirnya perang Siffin ini dinamakanlah dengan istilah tahkim. Kemudian setelah terjadinya tahkim perang Siffin, terbentuklah kepemimpinan Islam yang dipimpin oleh dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, dan pada saat itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian mengenai tokoh-tokoh yang terlibat dalam dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjabat sebagai pemimpin di dinasti Umayyah sejak tahun 41 sampai 61 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Nah, pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai pemimpin di dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini menjabat sebagai gubernur selama 20 tahun serta menjadi khalifah selama 20 tahun juga. Yang kedua, yakni Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah menjabat sebagai khalifah pada tahun 61 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Nah, diutusnya Yazid bin Muawiyah ini untuk menjadi khalifah disebabkan karena terjadinya beberapa kali perang saudara yang berkelanjutan. Nah, Yazid bin Muawiyah menjabat sebagai khalifah selama 3 tahun lamanya. Nah, yang ketiga yakni Muawiyah II bin Yazid. Muawiyah II bin Yazid ini menjabat sebagai pemimpin di dinasti Umayyah sejak tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang keempat, Marwan bin Al-Ahkam menjabat sebagai khalifah atau menjabat sebagai pemimpin di dinasti Umayyah sejak tahun 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. Yang kelima yakni Abdul Malik bin Marwan, berlangsung sejak tahun 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. Yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, berlangsung sejak abad 68 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Nah, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, berlangsung sejak abad 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, berlangsung sejak abad 99 sampai 102 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Yang kesembilan Yazid II bin Abdul Malik, yang berlangsung sejak tahun 102 sampai 106 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. Yang ke-10 yakni Hisham bin Abdul Malik, yang berlangsung sejak abad 106 sampai 126 Hijriah atau 724 sampai 700
43 Masehi. Yang ke-11 Al-Walid II bin Yazid yang berlangsung sejak tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-12 yakni Yazid III bin Al-Walid yang berlangsung sejak tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Nah, yang ke-13 yakni Ibrahim bin Al-Walid yang berlangsung sejak tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Yang terakhir yakni Marwan II bin Muhammad yang berlangsung sejak tahun 127 sampai 133 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi. Nah, dalam beberapa tokoh yang terlibat dalam kepemimpinan dinasti Umayyah, tokoh atau kepemimpinan yang paling disenangi oleh orang-orang Islam yaitu pada masa pemerintahan atau pada masa kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik yang menjabat sebagai khalifah selama 20 tahun. Sistem pemerintahan yang diterapkan oleh dinasti Umayyah yaitu dengan menggunakan sistem monarki atau dalam bahasa Inggrisnya monarki hereditatis. Nah, sistem monarki ini merupakan sistem politik yang didasarkan pada satu orang atau satu masa kepemimpinan saja, sehingga pada sistem yang digunakan ini mampu untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dan dapat diwariskan kepada anaknya atau kepada sanak keturunannya. Nah, sukses kepemimpinan yang dialami pada dinasti Umayyah ini dilakukan dengan cara turun-temurun dengan sistem warisan. Nah, jadi dari sistem keturunan. Jadi satu orang memiliki keturunan lalu diturunkan kepada yang keturunan tadi, terus diturunkan secara terus-menerus begitu. Nah, slide selanjutnya membahas tentang masa kemajuan atau masa kejayaan dan kemunduran yang dialami oleh dinasti Umayyah. Masa kekhalifahan Bani Umayyah ini hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, terus setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, nah kemudian orang-orang Madinah itu membaiat Hasan bin Ali. Namun Hasan bin Ali ini tidak menyanggupinya. Nah, menyerahkan jabatannya ke khalifahan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang mengalami bermacam fitnah yang kemudian sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, terus terjadinya perang Siffin dan pengkhianatan dari kaum Khawarij dan Syiah, serta terbunuhnya Ali bin Abi Thalib saat terjadinya perang melawan kaum Khawarij. Nah, dinasti ini berhasil memperluas daerah kekuasaan Islam ke berbagai penjuru dunia seperti Spanyol, terus Afrika Utara, Syria, Palestina, semenanjung Arabia, Irak, sebagian kecil Asia, Persia, Afghanistan, Pakistan, Turkmenia, Uzbekistan, dan Kirgiz. Nah, selain keberhasilan dalam hal perluasan wilayah, dinasti ini juga memiliki keberhasilan dalam beberapa bidang lain. Nah, diantaranya yaitu pemisahan kekuasaan, terus pembagian wilayah, terus berhasil dalam bidang administrasi pemerintahan, nah terus dalam berorganisasi dan masih banyak lagi. Nah, adapun kemunduran yang dialami oleh dinasti Umayyah yaitu Khalifah Bani Umayyah ini memiliki kekuasaan yang absolut. Terus gaya hidup para khalifahnya itu mewah. Tidak ada ketentuan tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Nah, kemudian banyak gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan dinasti Umayyah dan terjadinya pertentangan antara Arab Utara atau Arab Mundariyah dan Arab Selatan atau Arab Himalaya. Jadi demikian tadi penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat baik ucapan maupun perbuatan saya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Bye bye.